Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maftuin Rida MSI akan menyampaikan materi bahasan tentang dinamika dan tantangan dalam berkonstitusi di Indonesia. Dalam perjalanan kehidupan kenegaraan di Indonesia sejak proklamasi 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 mengalami dinamika pasang surut antara konsekuen dan tidak konsekuen. Dinamika tersebut dapat dilihat pada tahapan periode berikut ini. 1. Periode 1945 sampai 1949 berlaku Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, namun tidak sepenuhnya dijalankan. Secara konsekuen diantaranya dijalankannya sistem parlementer, berubahnya fungsi KNIP dari pembantu presiden ke badan legislatif. Periode kedua, 1945 sampai 1950, berlakunya konstitusi RIS. 3. Periode 1950 sampai 1959, berlakunya Undang-Undang Dasar sementara. 4. Periode 1959-1999, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar RI 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada prakteknya, banyak penyimpangan yang dilakukan pemerintah, diantaranya penerapan Nasakom, pembubaran parpol, dan pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS. Setelah masa Orde Baru, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 relatif lebih konsekuen atau lebih baik, meskipun belum optimal. 5. Periode 1999 sampai sekarang. Pada periode ini, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 mengalami amandemen sebanyak 4 kali, yaitu tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Di antara hasil-hasil amandemen yang bersifat prinsipil diantaranya A. Semua anggota MPR dipilih melalui pemilu. B. Presiden dan Wakil Presiden tidak harus WNI asli, tapi WNI sejak kelahirannya. C. Masa jabatan Presiden maksimal 2 periode. D. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, bukan lagi oleh MPR. E. Munculnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru di bidang yudikatif, dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, pada bagian akhir topik bahasan ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk mewujudkan sikap dan perilaku anti koruptif dan anti tindak pidana korupsi sebagai bagian tak terpisahkan dari kesadaran berkonstitusi. Adapun langkah-langkahnya, diantaranya 1. Meningkatkan kesadaran anti korupsi. 2. Memahami jenis-jenis korupsi. 3. Memahami jenis-jenis tindak pidana korupsi. 4. Memahami faktor-faktor penyebab korupsi. 5. Memahami dampak perilaku dan tindak pidana korupsi. 6. Niat, semangat, dan komitmen anti korupsi. 7. Komitmen integritas. Demikianlah, semoga hari esok Indonesia bebas dari korupsi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.